Ya, makasih Mas Afri dan teman-teman. Mungkin kalau hari ini bukan ini ya, ini hari ini judulnya belajar bareng gitu ya, bukan apa Siap. namanya, bukan saya yang ngasih tahu ini, tapi bukan saya yang ngajarin, tapi kita berbagi aja, sharing gitu. Mungkin apa namanya, kalau boleh tahu nih kabarnya teman-teman gimana? Boleh di share di chat atau ada mau open mic kabarnya hari ini kenapa gitu. Terus mungkin tadi Mas Wawan ya yang kayaknya katanya oh, biar nggak stres jadinya ikut ini gitu. Mungkin ada yang mau share dulu atau mau di chat dulu juga boleh. Lagi stres. Oh, Mbak Dita ini lagi stres. Itu Supi berarti Mbak Desi. Oh iya ini kayaknya suami istri pakai satu akun ya. Oh, istri pakai satu akun gitu. Oh, alhamdulillah sehat, Mbak Nurul. Alhamdulillah sehat kayaknya yang lagi keluar lagi makan ini tadi. Oke. Maaf, maaf. Ini kayaknya salah ya. Sebentar. Maaf, saya kembali lagi. Saya share screen aja biar lebih gampang kayaknya. Ya. Oke. Mungkin kalau kabarnya teman-teman pada sehat gitu. Tadi ada yang rasa stres, ini kayaknya nggak ada yang mau jawab. Mungkin kabarnya baik-baik semua gitu ya. Kayaknya di sini pada pengen reuni aja gitu ya. Siap. Sambil mendengarkan ini. Oke, sambil weekend gitu ya, sambil Ya. masih pengen lihat wajah teman-teman gitu ya. Siap. Nah, mungkin kira-kira gitu, kalau ditanya gitu, kayak tadi ada yang jawab nih, Mbak Nurul jawabnya sehat gitu ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan nih, kira-kira saat ini lagi sehat mental juga nggak? Kalau ada pertanyaan ditanya sehat apa enggak sehat gitu. Kalau ada pertanyaan sehat mental gitu, kira-kira bisa menjawab dengan yakin juga sehat atau enggak? Nggak yakin sih. Nggak yakin ya? Nggak yakinnya kenapa nih Pak Afri ini? Mas Afri, Pak Ketua kita, Enggak. Pak Ketua OSIS. Jadi apa ya? Karena kan kita kan berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat ya, tidak bisa dirasakan kecuali memang sudah parah gitu ya, sudah menjadi lain daripada orang yang normal itu mungkin bisa terbaca. Tapi kalau kita sendiri merasakan tidak ada apa-apa, merasa sehat, tapi kan kita nggak pernah tahu nih sebenarnya mental kita itu sebenarnya dalam tanda kutip bermasalah atau tidak. Itu sih Mbak Desi. Oke, baik. Jadi tadi teman-teman mungkin beberapa juga udah jawab gitu ya di kolom chat bahwa mungkin kalau kita ditanya kita lagi sehat apa enggak gitu kita bisa yakin gitu ya jawabnya oh iya saya sehat gitu tapi kemudian ketika ditanya oh lagi sehat mental apa enggak yakin gitu tapi tadi bagus ya Mas Afri poinnya bahwa oh ya mungkin ketika saya udah menunjukkan suatu gejala yang berbeda gitu dibandingkan hari-hari biasanya itu artinya saya mungkin memang ada sesuatu yang terjadi di diri saya gitu. Jadi tepat gitu ya kurang lebih yang disampaikan Mas Afri gitu ketika sebenarnya sehat dan mungkin sakit mental itu bukan kayak kontinum oh ya ada suatu titik bahwa oh ya ini titiknya dia udah nggak sehat gitu ya. Ketika kita tadi kayak misalnya kan kita ngomongin stres gitu. Ketika kita misalnya kayak tadi oh ya Mas Afri tahu nih udah janjian mungkin 3:30 acaranya mulai gitu ya tapi terus lihat jadwal sholatnya jam 15.22 mepet gitu ya jadi mungkin oh ya kepikiran gitu tapi terus antisipasi yang dilakukan Mas Afri tadi langsung ngechat di
grup gitu ya, kasih tahu mungkin saya sholat dulu gitu, mungkin di setting dulu tadi juga Zoom-nya tadi nggak perlu di-approve udah bisa langsung masuk gitu ya. Jadi sebetulnya stres ini adalah ketika ada situasi bahaya tertentu gitu ya, ada baik yang ini bisa jadi situasinya benar-benar nyata, bisa jadi juga ini situasinya adalah situasi yang dibayangkan kita gitu. Misalnya apa ya? Oh misalnya kalau di kita ngebayangin, oh iya anak mau sekolah yang tadinya udah full sekolah di rumah gitu ya, terus ada perubahan harus ngantar ke sekolah, mungkin stres yang dibayangkan, oh iya nanti saya harus bangun lebih pagi, harus nganterin anak dulu, mungkin sekarang harus nyiapin bekal, mungkin kalau sekarang juga di sosial media yang lagi hot, mungkin ibu-ibu saling bersaing membuatkan bekal yang paling bagus gitu ya, paling cantik buat anak-anaknya gitu. Terus kayak ada semacam pressure gitu ya, pressure dari sosial media, oh ya saya harus nyiapin tempat bekal yang cantik, bikinin bekal yang cantik juga gitu. Terus mungkin selain itu juga mikirin, oh anak saya nanti bisa menyesuaikan diri atau enggak gitu. Jadi mungkin ada stres yang diakibatkan karena hal yang benar-benar terjadi gitu. Bisa juga itu hanya di bayangan kita gitu. Yang sebenarnya mungkin itu belum terjadi tapi kita sudah kepikiran duluan gitu. Nah, ketika ada situasi-situasi yang membuat kita kepikiran gitu, biasanya kita akan menunjukkan reaksi terhadap situasi ini. Reaksinya bisa jadi reaksi pikiran gitu, bisa jadi juga reaksinya munculnya perasaan gitu. Dan reaksi ini sifatnya bisa macam-macam gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya penyebab stres ini? Faktornya bisa bermacam-macam, bisa dari aktivitas sehari-hari gitu, bisa jadi akibat bencana alam mungkin yang sekarang terjadi di kita itu ada pandemi gitu atau adanya perubahan di kehidupan gitu. Mungkin kalau dari aktivitas sehari-hari kayak tadi kepikiran, oh gimana mau berangkat kerja misalnya yang di Jakarta mungkin oh ya udah mulai full WFO, harus menyiapkan diri macet dan lain sebagainya gitu. Kemudian harus mungkin menyiapkan diri juga oh ya berangkat macet, pulang macet, mungkin istirahatnya juga berkurang gitu. Mungkin kalau yang udah berkeluarga gitu jadi bertanggung jawab secara finansial terhadap keluarga, mungkin ini jadi stresor tersendiri gitu. Kemudian juga hubungan personal gitu ya, ini baik yang sifatnya stresor sehari-hari, mungkin kalau yang sehari-hari ini kalau pasangan suami istri mungkin yang dipikirin mau makan di mana gitu atau siapa yang nyuci baju, siapa yang beres-beres rumah gitu. Kadang itu jadi stresor sehari-hari mungkin yang sifatnya kecil gitu ya sifatnya, mungkin stresornya nggak terlalu besar. Nah di sisi lain mungkin juga ada stresornya yang bisa juga bersifat jangka panjang. Kayak tadi mungkin misalnya ada ketidakcocokan dengan pasangan yang sifatnya ini berpengaruh untuk jangka panjang, bisa jadi terkait pandangan terhadap hal-hal tertentu, mungkin pandangan terhadap rencana masa depan misalnya, atau mungkin memilih pendidikan buat anak gitu, kemudian atau value-value apa yang akan diajarkan ke anak gitu. Kadang ini juga berpengaruh gitu. Nah, kemudian kalau misalnya bencana gitu ya, kalau bencana ini mungkin sifatnya hanya sementara gitu ya, atau mungkin ya kalau seperti saat ini gitu ya, karena pandemi ini juga sifatnya sebetulnya adalah bencana, namun sebetulnya harapannya kita hanya jangka pendek gitu ya, mungkin di awal dulu kita membayangkan oh ya mungkin di negara tetangga 3-4 bulan sudah selesai, tapi ternyata saat ini secara di seluruh dunia ini terjadi sampai saat ini dan mungkin kita belum tahu gitu ya kapan akan berakhir, dan ini mungkin masih jadi stresor tertentu bagi sebagian orang gitu. Apalagi mungkin kalau COVID ini ada masa-masa oh ya kita udah membaik, udah menurun kasusnya, terus tiba-tiba kasusnya naik lagi, udah turun gitu terus naik lagi gitu. Atau sekarang juga ada berita misalnya oh ya kemarin-kemarin pas ada COVID ini kasus influenza gitu turun tapi ternyata sekarang meningkat gitu. Jadi ini bisa juga jadi stresor gitu ketika terjadi bencana. Kemudian perubahan di kehidupan misalnya Pak mungkin menikah, mungkin punya anak gitu, mungkin setelah punya anak pertama juga ada punya anak kedua misalnya. Jadi perubahan-perubahan di kehidupan atau di pekerjaan kayak baru dipromosikan misalnya atau pindah bagian gitu, atau biasanya kalau ada perusahaan yang
misalnya baru saja diakuisisi gitu, terus value-nya jadi berubah, atau misalnya tanggung jawabnya ditambah tapi gajinya nggak ditambah, misalnya bisa jadi itu juga jadi stresor tersendiri gitu. Nah, tentunya setiap orang cara mengatasi ini akan bisa jadi berbeda-beda, dan sebetulnya stres sendiri ini tidak selalu negatif gitu ya. Kalau seringkali kita mengasosiasikan stres ini dengan hal yang negatif, tapi sebetulnya stres itu bisa jadi juga menjadi hal yang positif, atau yang disebut dengan eustress, ketika itu bisa memberikan dampak yang baik buat diri kita. Misalnya kayak lagi, oh saya tahu kalau berangkat siang itu saya bakal kena pajak lebih lama, sehingga saya saya bangun lebih pagi gitu buat menyiapkan diri. Atau kayak tadi misalnya ada seorang ibu yang stres karena harus nyiapin bekal anaknya, karena dia kepikiran gimana harus nyiapin bekal anaknya, kemudian dia mungkin lihat tutorial di YouTube gitu, atau mungkin juga tanya sama temennya gitu, atau mungkin malah juga jadi kesempatan buka usaha, misalnya jadi ada yang buka catering, misalnya catering untuk makan anaknya, misalnya seperti itu, atau buka teman-teman di sekolah anaknya gitu. Atau kalau di pekerjaan kayak tadi yang sebelumnya mungkin udah jenuh sama pekerjaannya, kemudian ternyata dipromosikan naik jabatan, dia merasa dapat tantangan yang lebih tinggi, ngerasa dapat kesempatan gitu, mungkin dia jadi merasa dihargai, yang menyebabkan dia performanya bisa lebih bagus gitu. Nah, artinya ini stresnya adalah stres yang positif. Nah, di sisi lain gitu, stres ini juga bisa mengakibatkan dampak yang negatif. Nah, ini yang disebut distress, dan mungkin kita sehari-hari lebih sering menyebut ini dengan stres gitu ya. Jadi semua kita akan selalu bilang bahwa stres itu adalah hal yang negatif gitu. Nah, kapan ini disebut distress adalah ketika ini punya dampak yang negatif. Misalnya kayak tadi stres gitu, harus berangkat ke kantor gitu, dari WFH jadi WFO, terus dia malah milih mungkin pura-pura sakit nggak berangkat ke kantor, atau mungkin sering izin gitu misalnya, atau mungkin sengaja menghindari gitu, terus melakukan hal-hal yang nggak adaptif, atau mungkin kalau yang kayak tadi ada ibu-ibu yang tertekan dari postingan-postingan media sosial, terus malah jadi kayak seakan-akan julid gitu lah. Terus mungkin kayak ngapain sih ibu ini nyiapin makanannya harus bagus-bagus gitu kan, jadinya anak saya jadi pengen juga disiapin itu gitu, padahal itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Orang lain mau nyiapin makan anaknya kayak gimana gitu, orang lain mau menggunakan benda yang seperti apa, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, dan akhirnya malah reaksi kita jadi negatif gitu ya, bukan fokus pada apa yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa menyebabkan dampak negatif. Nah, kemudian apakah mungkin kalau teman-teman di sini boleh share gitu, misalnya ada di situasi ini gitu, boleh dijawab lewat chat gitu ya. Kalau misalnya ketika pulang kerja nggak ada makanan di rumah gitu, nah, apa yang akan dirasakan, dipikirkan, atau apapun boleh. Ini yang D itu nggak ada pilihannya gitu ya, nggak ada pilihannya. Boleh teman-teman jawab sesuai yang biasanya terjadi gitu, boleh dari pengalaman gitu, atau mungkin karena nggak pernah terjadi ya boleh di seandai-andainya gitu ya, andai-andai ibaratnya gitu. Boleh kira-kira kalau ada di situasi ini, pulang kerja nggak ada makanan di rumah, apa yang akan dirasakan? Mungkin biasa aja, marah atau sedih gitu. Oke, ini kalau bapak-bapak ini jawabnya masak sendiri, GoFood, tuku angkringan. Kalau ibu-ibu gimana ini? Telepon harian. GoFood, oke. Oke, ini saya senang banget sebenarnya baca jawaban teman-teman di sini gitu ya. Mungkin kalau di sini teman-teman fokusnya langsung pada solusinya gitu ya, apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi situasi ini gitu. Oh ya, sekarang kalau saya nggak punya makan, saya bisa GoFood gitu ya. Oh ya, saya bisa mungkin minta sama tetangga saya gitu ya.
atau mungkin pilihannya ada banyak gitu ya, ada Shopee Food gitu. Terus ini ada Mbak Nuning ini, kata Anjas udah biasa gitu ya, jadi mungkin dia feelingnya ya udah biasa aja gitu. Udah biasa aja, jadi mungkin nggak ada reaksi emosi tertentu gitu. Tapi mungkin di situasi yang lain gitu, atau mungkin saya pernah juga mengajukan pertanyaan yang kurang lebih sama gitu, ada yang menjawabnya dengan waktu itu situasinya kurang lebih, kalau misalnya pulang kerja nggak ada yang bukain pintu gimana gitu ya, itu jawabannya ada yang marah gitu, ada yang tulisnya ya udah balik lagi ke kantor gitu, atau ya udah saya pergi ke tempat lain gitu ya. Jadi ini mungkin kalau jawaban teman-teman di sini gitu ya, fokusnya pada solusinya gitu ya, atau mungkin juga karena situasinya berbeda makanya jawabannya akan berbeda gitu ya. Jadi di situasi ini mungkin jawabannya adalah fokus pada solusi. Nah ini Mbak terus dia malah jawaban didobrak gitu ya, kalau nggak ada yang bukain pintu gitu ya. Ini solusinya agak merugikan diri sendiri mungkin ya gitu kalau misalnya didobrak pintunya gitu ya. Sayang gitu. Nah, mungkin itu tadi gitu. Jadi ketika situasinya berbeda gitu, orangnya juga berbeda, solusinya bisa jadi akan berbeda-beda gitu. Dan mungkin dari teman-teman tadi karena ini situasinya cukup sederhana, yang langsung keluar adalah dari pikiran gitu ya. Sebenarnya ketika kita dihadapkan suatu situasi gitu, suatu kejadian, biasanya kita akan ini akan terhubung dengan aspek pikiran, aspek perasaan, dan aspek perilaku gitu ya. Kalau tadi mungkin teman-teman oh ya nggak ada perasaan apa-apa, atau kayak tadi ya Mas Anjis udah biasa aja gitu. Perasaannya ya biasa karena memang itu sudah sering terjadi gitu. Jadi nggak masalah gitu. Tapi mungkin kayak tadi juga cukup banyak teman-teman oh ya langsung berpikir gitu. Oh ya ini solusinya ini solusinya mungkin ada pilihannya, ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai, yang dipikirkan oh ya antara ini sama ini mana yang paling murah, itu yang dipikirkan. Mungkin perilakunya oh ya akhirnya perilakunya yang dipilih adalah oh ya karena ini yang paling murah saya memilih ini gitu, saya memilih aplikasi yang ini misalnya karena paling murah, atau oh ya karena yang paling dekat misalnya gitu, atau oh yang aplikasi ini atau resto yang ini karena lagi promo gitu ya. Sehingga memang setiap orang ini atas suatu kejadian reaksinya bisa berbeda-beda. Ada yang lebih kuat muncul adalah perasaannya gitu. Terutama misalnya ini di situasi-situasi yang sangat luar biasa, misalnya ada anggota keluarga yang sakit misalnya atau meninggal dunia gitu. Ini biasanya akan banyak berpengaruh di aspek afeksinya gitu. Kemudian kalau dari kognitif gitu ya, bisa jadi apa namanya atas suatu kejadian gitu orang bisa mengambil keputusan yang berbeda-beda, atau mungkin kalau sekarang ya kayak berita yang sedang hits saat ini gitu di kasus pembunuhan ini, ya mungkin kita bisa menganalisis oh iya ternyata dari kasusnya ini gitu yang ada di pikirannya dia apa, yang ada di pikirannya kemudian melakukan perencanaan pembunuhan gitu ya, mungkin mengesampingkan apa alasan dia merencanakan pembunuhan itu, oh tapi yang dipikirkan adalah saya mengambil pilihan untuk membuat rencana pembunuhan misalnya. Kemudian perilaku yang dilakukan apa? Oh ternyata dia perilakunya benar-benar melakukan itu. Gitu. Tapi bagi beberapa orang lain gitu, ketika mungkin merasa marah, gitu, merasa kecewa, mungkin dia ada pikiran, gitu, ada pikiran untuk menyakiti orang lain, untuk membalas juga. Tapi mungkin di saat yang sama, meskipun dia punya pikiran itu, gitu, dia masih juga punya pikiran, oh kalau saya melakukan ini akibatnya apa? Oh kalau saya kayaknya melakukan ini akan merugikan orang lain. Gitu. Sehingga yang dilakukan mungkin bisa jadi berbeda dengan pikiran yang muncul pertama kali gitu. Oke, mungkin saya pengen mukul dia gitu. Tapi saya tahu kalau saya mukul mungkin saya bisa dikasusin gitu. Akhirnya itu tidak dilakukan. Nah, sehingga ketiga aspek ini satu dan yang lainnya ini tidak bisa saling dilepaskan gitu ya. Mungkin pada saat-saat tertentu ada satu aspek yang lain mungkin yang nggak terlalu muncul kayak tadi, mungkin nggak ada makanan di rumah itu ya efeknya nggak banyak yang muncul, nggak ada perasaan yang muncul yang kuat, sehingga yang keluar adalah aspek kognitif dan perilakunya gitu. Oh ya masalahnya ini solusinya ini gitu. Mungkin jadi stresor tapi stresor yang sesaat, mungkin kayak udah lapar banget gitu ya pengen makan, tapi oh ya ternyata masih ada solusi lain sehingga ini bisa jadi stresor tapi stresornya hanya sesaat gitu. Nah kemudian ketika ada stresor tadi gitu, karena melibatkan ada pikiran, perasaan gitu, perilaku gitu, ini juga bisa berpengaruh terhadap tubuh kita gitu.
tidak hanya berpengaruh terhadap emosi kita, pikiran kita, perilaku kita, tapi juga bisa berpengaruh terhadap tubuh gitu. Pada beberapa orang gitu bisa jadi kalau sudah ini jadi stresor yang kuat bisa jadi mengalami gangguan tidur gitu. Ada juga yang kayak ngerasa mual atau pusing gitu. Atau kalau misalnya contoh yang sederhana gitu, kalau saya hafal biasanya kalau saya disuruh presentasi gitu, saya biasanya cemas gitu. Takut kayaknya materinya takut mungkin kurang tepat gitu, takut kalau menyampaikannya salah gitu, atau takut kalau misalnya ada yang tanya saya nggak bisa jawab, misalnya seperti itu. Nah biasanya gejala fisik yang muncul apa? Saya jadi mules gitu, bolak-balik ke kamar mandi gitu, dan ini bisa kita kenali juga gitu masing-masing, bisa mengenali mungkin kadang-kadang kita tahu nih, saya sakit mah gitu, tapi saya kayaknya nggak ada makan pedas, nggak ada konsumsi makanan-makanan mungkin yang bisa bikin mahnya kambuh gitu. Tapi kok ini muncul? Nah, mungkin kalau misalnya sekarang belum bisa mengenali apa penyebabnya, bisa mulai dilihat gitu. Mungkin ada situasi-situasi tertentu yang seringkali menyebabkan hal ini. Gitu. Beberapa orang juga kalau misalnya udah stres banget, gitu, misalnya udah hafal nih, saya punya atasan saya ini sukanya marah-marah gitu. Terus dia pernah dipanggil dimarahin gitu. Kemudian ketika akan dipanggil lagi gitu, dia akan muncul reaksi otomatis itu, oh iya, saya tahu nih si Bapak A ini sukanya marah-marah. Oh iya, saya tahu saya habis melakukan kesalahan. Misalnya, saya yakin pasti habis ini saya dimarahin. Jadi dia akhirnya udah stres duluan gitu. Misalnya dipanggilnya besok harinya, ya mungkin udah nyiapin alasannya gitu. Atau entah mungkin nyiapin nggak berangkat ke kantor, ataupun nyiapkan pembelaan diri misalnya gitu. Sehingga efeknya pada masing-masing orang ini bisa mempengaruhi ke banyak hal. Gitu. Kalau di aspek emosi gitu, pengaruhnya apa? Bisa jadi dia jadi nggak percaya diri gitu, atau pada beberapa orang jadi lebih sensitif. Lebih sensitif ini bisa macam-macam gitu ya. Lebih sensitifnya bisa jadi lebih gampang marah, bisa jadi gampang nangis gitu ya. Ini sifatnya bisa lebih sensitifnya bisa macam-macam, atau bisa jadi juga jadi depressed mood gitu ya, bukan depresi dalam arti sakit depresi, tapi moodnya depresif itu kayak mau ngapa-ngapain nggak semangat gitu, mungkin selera makan juga berkurang, waktu tidur juga berkurang, terus mungkin aktivitas yang biasanya senang dilakukan jadi nggak senang dilakukan gitu. Terus juga ada yang cemas berlebihan gitu ya, karena tahu saya di kantor tuh lagi ada target, saya tahu saya belum mencapai target, jadi kayak selama di kantor tuh dia nggak bisa tenang gitu. Tapi begitu udah habis jam kantor, begitu pulang ya dia nggak ada masalah gitu. Ada juga ketika dia nggak bisa mengendalikan ini gitu, rasa cemasnya biarpun dia udah pulang tetap kepikiran gitu, kepikiran, akhirnya kayak tadi nggak bisa tidur gitu, berpengaruh ke pola tidurnya gitu. Kemudian kalau di perilaku gitu ya, kayak tadi selera makannya berubah, bisa jadi kurang makan, bisa jadi terlalu banyak makan gitu, kemudian meskipun bisa istirahat gitu, mungkin istirahatnya nggak maksimal gitu ya. Atau kalau misalnya pada orang-orang tertentu bisa jadi juga perilakunya dialihkan ke hal-hal yang negatif. Kayak mungkin kalau di luar negeri itu minuman-minuman keras biasa gitu. Kalau ada yang merokok gitu, mungkin ngerokoknya biasanya 1-2 batang, ini bisa sehari 1 bungkus misalnya gitu. Terus mungkin kayak dia ngerasa biarpun tidur kayak tidurnya nggak tenang gitu ya. Mungkin kalau kita stresornya mungkin hanya sesaat, mungkin kelihatan sebelum ketemu sama atasan dia mondar-mandir gitu ya. Itu ada yang beberapa orang seperti itu gitu. Kalau dari aspek pikiran gitu, kebanyakan orang atau kebanyakan klien yang sering saya ketemu itu biasanya jadi konsentrasinya berkurang gitu, mungkin gampang lupa. Ada beberapa orang yang terbawa ke mimpinya bisa jadi nggak terkait sama sekali dengan situasi, dengan stresornya gitu, tapi jadinya tidurnya nggak tenang gitu. Terus kemudian nggak bisa mengambil keputusan dengan tepat, atau jadi nggak yakin. Biasanya mungkin
terbiasa mengambil keputusan sendiri, tapi ketika ada di situasi yang stresnya tinggi, dia jadi nggak bisa mengambil keputusan, nggak yakin dengan keputusannya, misalnya gitu, atau juga mengambil keputusan yang terburu-buru gitu. Bisa jadi kayak kemarin, mungkin ketika kemarin ada kejadian pembunuhan itu, kenapa sampai terjadi seperti itu bisa jadi juga disebabkan karena keputusan yang terburu-buru, disebabkan karena ada stresor. Stresornya ini bisa apa aja gitu. Nah, sebetulnya ketika kita ada stresor tertentu gitu ya, kita akan bisa jadi muncul reaksi fight, flight, atau freeze gitu ya. Kalau fight ya kita akan berusaha melawan stresornya itu gitu. Kita akan berusaha melawan stresornya gitu. Kita mungkin berusaha kayak tadi nyari solusi, nggak ada makanan, oh ya udah pesan GoFood misalnya. Bisa juga flight gitu. Kita bisa jadi lari dari keadaan itu. Mungkin kebanyakan cukup banyak gitu ya beberapa ketika saya konseling dengan karyawan gitu ya, ketika dia melihat suasana kerja yang nggak nyaman gitu, dia mungkin atasannya nggak enak, yang dipikirkan adalah oh ya udah saya cari pekerjaan lain gitu tanpa ada pertimbangan yang matang. Jadi yang penting adalah dia keluar dari situasi itu gitu, tapi tanpa memikirkan konsekuensinya misalnya gitu, atau belum berusaha cari solusi gitu untuk masalahnya, tapi dia udah oh ya pokoknya saya mau pergi dari situasi ini. Tapi ada beberapa juga yang freeze itu diem aja, dia nggak bereaksi apapun gitu. Kebanyakan kalau freeze ini di situasi-situasi misalnya dia jadi korban pelecehan misalnya, atau korban kekerasan ketika pertama kali terjadi, cukup banyak gitu yang korban ini tidak bisa bereaksi dengan tepat gitu, nggak bisa bereaksi dengan oh ya nggak bisa langsung melawan ketika ini terjadi di diri mereka gitu. Dan sebetulnya ketika kita mengalami stresor ini gitu, kita bisa jadi meningkatkan windows of tolerance kita gitu. Seringkali gitu kita ngerasanya oh mungkin kalau dulu waktu SMP SMA mungkin punya pacar gitu ya, putus sama pacarnya mungkin jadi sedih banget gitu, kayak dunia mau runtuh gitu ya. Tapi mungkin sekarang ketika kita ngeliat ke belakang, oh kayaknya nggak apa-apa gitu, kayaknya mungkin malah ngetawain diri sendiri gitu ya, ngapain ya dulu aku waktu putus sama pacarku sampai nangis-nangis kayak gitu gitu. Atau mungkin kalau dulu waktu kecil gitu dimarahin sama orang tua, kita juga pikirannya oh ya orang tua nggak sayang sama aku, oh orang tua aku lebih pilih kasih gitu ya, lebih sayang sama kakakku atau adikku misalnya gitu. Tapi mungkin seiring berjalannya dengan waktu kita semakin dewasa, oh kita menyadari oh ternyata ya biasa gitu ada orang tua beda pendapat dengan kita gitu, mungkin reaksi emosinya kadang agak tinggi, ekspresi emosinya mungkin dengan bentak, mungkin suaranya agak tinggi, oh ya mungkin ini cara dia mengekspresikan dan kita bisa jadi sudah bisa lebih menerima gitu. Misalnya kalau dulu putus cinta gitu nangis-nangis mungkin bisa berhari-hari gitu, atau dapat nilai jelek bisa nangis berhari-hari, mungkin begitu udah kuliah gitu, udah kerja, saat ini mungkin udah berkeluarga, mungkin oh ya sedih saat itu gitu. Tapi membutuhkan waktu yang lebih pendek misalnya untuk merasa sedih gitu. Meskipun memang tidak ada time frame tertentu gitu ya, berapa lama kita akan bisa mengatasi suatu stresor. Bisa jadi gitu, misalnya ketika kita kehilangan orang yang disayang, bisa jadi gitu, kita butuh waktunya 1-2 minggu. Orang lain bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, 1-2 bulan, atau bahkan lebih gitu. Atau bahkan ketika kita ngerasa kayak kita udah oke, tapi ternyata mungkin suatu hari gitu, kita ngelihat kenangan tertentu, kita mungkin mengalami lagi kejadian yang kurang lebih mirip, kita ingat terus jadi nangis lagi gitu. Bisa jadi itu juga terjadi, dan bukan berarti ini kita tidak bisa mengatasi itu gitu. Dan kayak tadi kita adalah manusia yang tumbuh gitu, kita manusia yang bertumbuh ketika ada kejadian yang nggak menyenangkan yang kita alami gitu, pasti akan ada reaksi emosi kita, dan lama-lama kita akan bisa menyesuaikan diri gitu, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah juga akan semakin baik gitu. Nah, gimana sebenarnya kita bisa mengelola gitu kalau ada stresor yang kita alami gitu, kalau kita lagi ada di situasi yang menyenangkan, sebenarnya gimana kita bisa mengatasinya gitu. Mungkin ini 4 hal yang paling mudah gitu ya. Yang pertama avoid atau dihindari gitu ya,
hindari terutama stres-stres yang nggak perlu. Misalnya kayak, oh ya, lagi pilihin baju buat anak mau pergi gitu. Anaknya maunya bajunya ini, tapi orang tuanya ngelihat ini tuh bajunya nggak nyambung sebenarnya gitu. Mungkin ibunya ngelihat ini sebenarnya bajunya nggak nyambung gitu. Mungkin ada saat-saat tertentu kayak jengkel gitu sama anak ini dikasih tahu kok ngeyel gitu. Tapi mungkin di sisi lain gitu kayak, oh ya ini anak saya sedang belajar mengembangkan dirinya gitu, mengembangkan kemandiriannya gitu. Dan mungkin ya itu tadi belajar oh ya mungkin oh ya udah nggak apa-apa dibiarin anaknya dengan pilihannya sendiri gitu. At least tadi udah ngasih pilihan, misalnya udah ngasih pilihan ke anaknya, oh ya bajunya ini sama ini mana yang lebih disuka. Ternyata anaknya milih yang tetap pilihannya tadi, ya it's okay gitu. Jadi menghindari mungkin stres-stres yang nggak diperlukan. Atau kayak tadi mau berangkat ke kantor, tahu nih kalau berangkat kesiangan dikit 5 menit aja bisa telatnya 1 jam gitu. Kalau berangkat lebih awal 5 menit bisa nggak telat sampai kantor gitu. Sehingga oh ya hindari stres-stres yang sebenarnya kita sudah tahu gitu gimana cara mengatasinya. Setidaknya oh ya kalau saya tahu kalau saya melakukan ini saya bisa menghindari situasi itu gitu. Oh ya dipilih untuk dilakukan solusinya itu. Kemudian alter stressful situation. Jadi berusaha gimana sih stresor ini biar nggak terjadi lagi. Misalnya tadi kalau ada konflik sama atasan dan atasannya sebenarnya sudah menunjukkan perilaku yang mungkin nggak sopan gitu, kata-katanya kasar misalnya. Bisa disampaikan gitu ke atasan, bisa diskusi. Mungkin bukan di saat atasannya marah-marah gitu, tapi ketika situasinya udah lebih baik, mungkin bisa disampaikan, oh ya Pak, sebenarnya misalnya saya nggak apa-apa kalau misalnya saya bikin kesalahan, saya ditegur nggak apa-apa, tapi mungkin kalau boleh Pak, disampaikannya mungkin jangan di depan teman-teman, atau boleh nanti saya dijapri dulu, atau mungkin oh ya kalau bisa mungkin dengan nggak nada tinggi ya Pak gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ini nggak memungkinkan, oh ya apa yang bisa dilakukan? Oh ya mungkin bisa discuss dengan atasannya lagi. Atau mungkin kalau misalnya sistem di perusahaannya udah bagus, bisa report ke SDM atau HR-nya, bisa dilaporkan ke sana gitu. Nah ini salah satu hal yang bisa dilakukan. Atau kayak tadi ya kalau misalnya anaknya lagi pengen milih baju yang ini, oh ya udah gitu dikasih pilihan-pilihan aja. Kalau anaknya tetap dengan pilihannya ya it's okay gitu, setidaknya saya sudah melakukan usaha. Atau misalnya kalau ada ketidakcocokan misalnya dengan orang tua, dengan anggota keluarga yang lain gitu. Kadang-kadang misalnya ada orang yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya, terus berbeda dalam cara mendidik anak. Misalnya, oh ya pandangan saya harusnya anak saya misalnya kalau dia melakukan kesalahan ya harus dikasih konsekuensi, dikasih hukuman meskipun hukumannya ya sesuaikan dengan usianya gitu. Tapi mungkin buat orang tua kadang-kadang ada anggapan, oh ya udah biarin aja itu masih anak kecil. Nah, ini bisa dikomunikasikan gitu. Memang mungkin ada nggak kecocokan yang akhirnya menyebabkan mungkin jadi ada gesekan dengan orang tua, dengan keluarga. Nah, ini bisa disampaikan, bisa didiskusikan ketika situasi atau kondisi emosi kedua-duanya dalam keadaan baik gitu. Terus apalagi yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah adaptasi dengan stresor itu sendiri gitu. Jadi kalau kayak tadi tuh, misalnya ada konflik sama atasan gitu, sama keluarga, sama orang lain, ya udah berusaha nih diskusi pakai I statement ya. Kalau I statement tuh fokusnya pada apa yang kita rasakan, terus apa harapan kita kepada orang itu gitu ya. Oh ya misalnya, oh ya saya sedih kalau misalnya Bapak atau Ibu marah-marah sama saya gitu. Saya pengennya, saya berharap gitu, mungkin ngomongnya sama suami atau istrinya, saya berharapnya mungkin lain kali kalau ada nggak kecocokan, ada yang nggak disetujui bisa disampaikan sama saya, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi berusaha beradaptasi dengan situasi yang ada, dengan situasi yang dialami gitu. Dan adaptasinya mungkin ya bisa bermacam-macam caranya. Atau kayak tadi misalnya ada pressure sosial, anak-anak teman-teman anak di sekolahnya itu bekalnya bagus-bagus gitu ya, tapi ternyata kita nggak bisa, mungkin karena nggak ada waktu bisa jadi, atau mungkin juga kalau mengikuti tren setiap saat itu kayak buang-buang uang gitu ya. Mungkin trennya sekarang lagi kotak bekal yang ada bento, ada bisa digambar-gambar, bisa dibentuk yang lucu-lucu gitu, atau mungkin di saat lain ada yang bahannya aluminium gitu. Misalnya nanti beberapa bulan lagi udah beda lagi trennya. Mungkin itu sesuatu yang tidak perlu selalu diikuti gitu ya, karena mungkin buang-buang uang juga misalnya. Nah, ini juga kita perlu beradaptasi. Oh ya, mana hal yang saya perlu ikuti gitu. Mana hal yang saya memang ini sesuai kemampuan saya yang bisa beradaptasi. Bisa kita
sesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Terus ketika kita sudah melakukan hal-hal ini gitu, ternyata nggak berubah gitu, baik dari lingkungan di luar kita udah coba diskusi, udah coba kasih masukan, ternyata nggak bisa kita ubah, ya kita belajar untuk menerima gitu, menerima hal-hal yang nggak bisa kita ubah gitu. Kalau misalnya kita pengennya pasangan kita lebih komunikatif misalnya, atau lebih lembut ngomongnya. Kalau kita nggak ngomong, otomatis orang lain nggak tahu, pasangan kita nggak tahu. Sehingga jangan berharap ini situasinya berubah ketika kita belum melakukan sesuatu. Tapi ketika kita sudah melakukan sesuatu, gitu, kita udah berusaha komunikasi dengan baik. Mungkin kalau secara agama kita juga bisa berdoa gitu, kita mendoakan kebaikan. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai harapan kita, ya itu kita perlu juga belajar menerima. Mungkin ini juga bukan hal yang mudah gitu ya. Kayak mungkin kalau orang tua ke anak tuh kayak punya keinginan, oh ya dia harusnya kayak gini, dia harusnya kayak gini. Tapi mungkin semakin dewasa pandangannya bisa jadi akan sangat berbeda antara orang tua dengan anak karena latar belakang yang berbeda, tumbuh di situasi yang berbeda gitu. Sehingga bisa jadi meskipun oh ya udah diskusi tetap ya udah kita agree to disagree gitu. Oh ya udah dia punya pandangan ini, saya punya pandangan ini gitu. It's okay sepanjang misalnya itu sesuai dengan value-value yang dimiliki. Kecuali misalnya itu sudah membahayakan diri misalnya, atau ada value yang memang mungkin sudah ditetapkan nggak boleh dilanggar misalnya gitu. Mungkin apa ya contohnya kalau rumah tangga misalnya sebelum menikah udah ditetapkan nih value-nya nggak boleh poligami misalnya, ternyata di tengah jalan suaminya milih buat poligami, apakah mau itu ditoleransi atau tidak tentu kembali lagi ke diri sendiri. Oh ya ini apakah sesuatu yang perlu saya terima gitu ketika udah terjadi, atau ini adalah sesuatu yang oh ya saya perlu melakukan sesuatu untuk merubah ini misalnya. Oh ya saya nggak mau melanjutkan dengan kondisi poligami itu misalnya gitu. Atau kalau tadi punya pandangan yang berbeda dengan anak, misalnya nanti kalau anaknya udah gede mau masuk SMA gitu, terus punya pandangan oh anaknya pengen jurusan ini, tapi kita udah tahu ini kayaknya jurusannya nggak bagus atau prospeknya nggak bagus gitu. Misalnya kita juga punya pikiran itu, nah kita juga perlu belajar menerima. Oh ya saya udah ngasih masukan ke anak saya, tapi anak saya tetap pengen itu, ya kita perlu belajar menerima. Mungkin nggak mudah di awalnya gitu ya untuk bisa menerima sesuatu yang kayaknya saya udah melakukan semuanya nih. Pasti kita pengennya ketika udah melakukan semuanya tuh pengennya hasilnya sesuai dengan harapan kita. Tapi tentu ada waktu-waktu di mana ada harapan kita yang nggak bisa terwujud, entah karena apapun gitu ya, terutama mungkin kalau di kantor dengan atasan mungkin itu sesuatu yang akan sulit dirubah gitu, terutama mengubah kepribadian seseorang gitu. Mungkin kita ngubah orang terdekat kita aja nggak bisa gitu, sehingga fokusnya adalah pada hal-hal apa saja gitu yang bisa kita lakukan gitu, fokus pada hal-hal yang ada di kendali kita gitu. Misalnya kalau di situasi contohnya ini di situasi COVID gitu ya, apa yang ada di kendali kita? Oh ya, kita harus cuci tangan misalnya, kita harus jaga jarak sosial, kita harus mungkin mengikuti peraturan, harus vaksin. Mungkin kalau sekarang juga udah harus vaksin yang keempat gitu. Terus mungkin juga harus ada ketentuan-ketentuan yang lain, mungkin kalau yang orang tua ternyata nggak bisa divaksin misalnya, sehingga harus tidak mau bepergian, harus di tes antigen dulu misalnya. Nah ini mungkin fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi kemudian di luar itu kalau misalnya, oh saya juga jadi khawatir nih kalau misalnya ngelihat berita terus-terusan. Oh ya udah, oke mungkin saya khawatir kalau saya ngelihat berita terus-terusan. Oh ya, yang saya batasi saya mungkin batasi aja ngelihat berita terkait COVID sehari mungkin 1 kali aja gitu. Atau update-nya nggak usah setiap hari, mungkin 1 minggu 1 kali, 2-3 hari sekali misalnya seperti itu gitu. Jadi fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Kalaupun kita sudah melakukan semua hal, tapi hasilnya mungkin udah cuci tangan, udah minum vitamin setiap hari, misalnya udah olahraga, tapi ternyata tetap ketularan. Oh ya udah fokusnya setelah itu, oh ya apa yang bisa saya lakukan untuk bisa recover dengan baik gitu, untuk bisa cepat sembuh misalnya, untuk nggak menularkan orang lain gitu. Jadi kembali lagi kita berusaha sesuai apa yang bisa kita lakukan, tapi kalau hasilnya nggak sesuai, oh ya kita berusaha lagi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berproses dengan kejadian itu, gitu, dengan kejadian yang kita harapkan, gitu. Nah, kemudian kita juga bisa
self care gitu ya. Jadi sebenarnya self care ini bukan sesuatu yang cukup mungkin dengan cuti 1 tahun 1 kali seminggu gitu, tapi juga adalah proses yang bisa kita lakukan secara rutin gitu, baik setiap hari, setiap minggu sekali gitu, dan itu tidak harus dengan shopping, nggak harus jalan-jalan, nggak harus kayak cuti seminggu kemana gitu, tapi juga dengan melakukan hal-hal sederhana kayak misalnya, oh ya setelah pulang ke kantor gitu, mungkin saya tahu saya punya target yang belum selesai, mungkin target akhir tahun gitu, apalagi ini udah mau akhir tahun gitu, saya tahu targetnya belum selesai, tapi oh ya mungkin saya bisa tulis aja target saya sampai akhir tahun, saya buat target sampai kecil-kecil gitu, terus mungkin sampai perharinya apa yang bisa dilakukan gitu. Nanti kalau sebelum pulang dilihat aja listnya. Oh ya apa yang udah saya lakukan hari ini gitu, terus apa yang mungkin belum saya lakukan gitu, terus besok saya harus ngapain. Mungkin sebelum pulang setelah ngeliat list itu, oh iya saya bisa selesai mungkin dari 10 saya selesai 8. Oh ya masih ada 2, yang 2 besok bisa saya kerjakan dan sekarang saya mau istirahat gitu. Jadi memberikan waktu untuk istirahat itu ke diri sendiri juga perlu gitu. Kemudian untuk beberapa orang mungkin bilang enggak ke orang lain itu juga mungkin bukan sesuatu yang mudah, dan kalau memang kita misalnya sudah ngerasa kita nggak mampu, kita juga perlu belajar gitu untuk bilang enggak ke orang lain gitu. Terus tidur dengan cukup, terus apa namanya, ngasih waktu untuk olahraga, terus makan makanan yang sehat juga gitu, yang balance gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin nanti bisa diskusi juga sama Mbak Eka mungkin ya, kalau diet yang seimbang itu sesuai dengan usia, sesuai dengan kondisi tubuh, nanti mungkin Mbak Eka juga bisa kasih masukan. Terus mungkin menentukan batasan gitu ya, setting boundaries, menentukan batasan misalnya sejauh mana, misalnya kayak tadi ya contohnya misalnya dalam pernikahan gitu, sebelum menikah udah punya rules nih buat pasangannya, misalnya saya nggak akan menerima kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangganya misalnya seperti apa gitu, mungkin masih oke kalau ngomongnya keras, tapi beberapa orang lain kalau udah ngomongnya keras dan itu terjadi berkali-kali, ya itu nggak akan ditolerir gitu. Atau ada juga orang yang mungkin ini saya juga waktu itu baru pertama kali dapat gitu, ada klien yang tadi karena dia tumbuh di keluarga yang sering terjadi korban physical abuse gitu. Jadi dia bilang, saya nggak apa-apa sebenarnya kalau dia mukul, asalkan dia nggak menghina saya gitu. Jadi memang batasan setiap orang ini bisa jadi berbeda-beda, tapi kita juga tetap harus belajar sebetulnya gitu. Ketika tadi kayak bilang, oh ya saya biasa dibukul, tapi itu hal yang nggak tepat karena bisa membahayakan diri gitu. Mungkin sebagai diri sendiri juga perlu melihat, oh ya batasan yang saya buat yang bisa saya terima ini adalah hal yang tepat atau enggak sih sebetulnya gitu. Ini batasan bisa banyak hal gitu ya, bisa dalam hubungan dengan orang lain, bisa jadi juga dengan diri sendiri kayak tadi, oh ya sejauh mana sih saya bisa menggunakan waktu saya untuk membantu orang lain misalnya gitu, atau juga batasan misalnya toleransi dalam pembagian tanggung jawab di rumah tangga misalnya, atau dengan orang tua sejauh mana saya bisa mentoleransi orang tua misalnya ketika masih tinggal dengan orang tua, terus sejauh mana ya orang tua bisa mengatur saya buat melakukan hal-hal tertentu misalnya gitu. Nah itu sangat penting membuat boundaries, dan batasannya itu harus jelas juga gitu ya, kita sampaikan gitu ketika ada sesuatu hal yang kita nggak nyaman orang lain lakukan ke diri kita, kita juga perlu sampaikan. Mungkin ini nggak mudah gitu di culture kita, mungkin ini sesuatu yang nggak gampang gitu, apalagi misalnya dengan atasan, dengan orang yang lebih tua, ini nggak gampang. Tapi at least kalau kita tahu batasan kita, kita akan lebih mudah mengkomunikasikannya, dan lebih mudah misalnya ketika ini sudah dibicarakan di awal gitu. Kalau misalnya dengan anak gitu, oh ya boleh, kita boleh diskusi dalam hal ini gitu. Tapi kalau dalam hal tertentu kita nggak boleh, misalnya pilihan makan kita boleh diskusi, pilihan misalnya hobi atau aktivitas yang dilakukan kita boleh diskusi, tapi hal lain kita nggak bisa diskusi, ini keputusan yang sudah jelas, tapi mungkin akan bisa di-review lagi kalau anak udah dewasa misalnya seperti itu gitu. Kemudian terapi ini sebenarnya kalau yang sehari-hari paling simpel bisa dilakukan itu bisa pakai relaksasi nafas, bisa olahraga, bisa yoga, atau kalau misalnya sudah ada tanda-tanda tertentu gitu, kita menyadari bahwa kita kayaknya ada gangguan, mungkin biasanya
tidurnya normal gitu. Terus tiba-tiba karena kita menyadari nih ada penyebabnya, ada stresor tertentu, kita sadar ada penyebabnya dengan jelas, terus kok kita tiba-tiba tidurnya cuma bisa 2-3 jam sehari gitu. Atau kayak tadi pola makannya berubah sama sekali gitu. Atau kayak tadi kita menyadari, atau mungkin kita nggak menyadari tapi orang di sekitar kita menyadari, kok kamu gampang marah sih gitu. Atau mungkin kalau yang perempuan kadang-kadang memang menyadari setiap bulan ada PMS gitu, lebih gampang emosi gitu. Tapi kalau itu mungkin sifatnya ya setiap bulan 1 kali dan mungkin itu sifatnya hanya periode yang pendek gitu ya, periode yang pendek dan nanti akan berubah gitu. Setidaknya ya tahu, saya tahu kondisi saya, ini reaksi emosi yang bisa terjadi gitu. Oh ya, apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi sangat penting juga mengetahui kondisi emosi kita gitu. Mengetahui apa kondisi emosi orang lain ini juga penting untuk bisa kita tahu gitu. Nah, mungkin ini salah satu hal sederhana juga gitu. Kalau misalnya kita lagi ngerasa stres banget gitu atau ngerasa kayaknya reaksi emosinya sudah berlebihan gitu, butterfly heart itu salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu. Ini bisa dilakukan sendiri gitu untuk bikin kita lebih calm, lebih kalau misalnya lagi marah banget atau kayaknya biasanya kalau ada orang panik banget gitu ya, reaksi panik itu biasanya dia ngerasa kayak sesak nafas gitu, nafasnya makin cepat gitu. Terus mungkin terasa juga ngomongnya lebih cepat gitu, ngerasa nggak bisa mengendalikan emosinya gitu. Nah itu bisa dilakukan sendiri gitu. Kayak digambarin caranya gampang banget gitu ya. Taruh tangannya di samping kanan kiri, terus ditepuk bergantian gitu. Terus sambil ngomong aja memang kata-kata yang bisa menenangkan kita. Yuk, it's okay gitu. Kalau sekarang marah nggak apa-apa. Oke, sekarang nggak apa-apa. Sekarang wajar kalau marah, tapi oke sekarang tarik nafas dulu gitu. Terus ditepuk gantian kanan kiri gitu. Jadi itu dilakukan pelan-pelan. Ini apa ya ibaratnya P3K-nya kalau kita lagi ngerasa reaksi emosinya berlebihan atau lagi meledak-ledak itu bisa dilakukan. Terus kalau relaksasi nafas ini mungkin saya rasa banyak videonya gitu ya, bisa dilakukan sederhana banget gitu. Jadi bisa didengerin itu ada, tinggal diikuti aja, tarik nafas gitu. Mau nafas. Lagi. Nafas lagi. Nafas. Lagi. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya ini mungkin video-video di YouTube saya rasa ada banyak gitu, jadi bisa coba dilakukan gitu, bisa mungkin kalau misalnya ngerasa kayaknya emang sedang stresornya lagi tinggi gitu, bisa dilakukan tiap sebelum tidur gitu, dipraktekin sebelum tidur atau sebelum berangkat kerja, lakuin cuma 10-15 menit gitu. Jadi biar tubuh kita juga terbiasa. Ketika kita lagi stres gitu, kan kayak tadi reaksi tubuh kita juga akan mengikuti ketika kita lagi stres, kayak tadi jadi nafasnya makin cepat gitu, mungkin jantungnya berdebar-debar gitu, mungkin apa namanya kayak pikirannya nggak bisa tenang. Nah itu dengan relaksasi nafas kita kayak ngajarin tubuh kita, yuk lebih tenang, yuk kita apa namanya tubuhnya buat pace-nya lebih lambat sehingga kita juga berpikirnya nanti bisa lebih jernih. Gitu. Mungkin ini nggak gampang sekali 2 kali, biasanya ada beberapa orang yang reaksinya malah kadang mual gitu, atau mungkin nggak bisa konsentrasi, atau pas relaksasi nafas malah pikirannya kemana-mana, itu sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Karena namanya pikiran kita tuh sebenarnya kayak langit gitu ya, dan pikirannya kayak awan-awannya, kadang datang, kadang pergi. Kalau misalnya pas wajar gitu, kalau pas kita lagi diem sebelum tidur, kayak mungkin pikiran apa yang muncul hari itu keluar gitu, terus apa namanya kok kayaknya ngerasa udah move on gitu, tapi kok masih muncul lagi gitu. Nah itu juga nggak apa-apa gitu ya, itu hal yang normal dan it's okay gitu. Yang penting kita belajar, kita ngajarin tubuh kita juga untuk pelan-pelan, oh ya kalau ada reaksi stres, oh ya ini yang harus dilakukan gitu. Jadi tubuh bisa juga bereaksi dengan tepat gitu. Sama kayak mungkin misalnya kalau contoh paling sederhana di psikologi itu dari dulu yang paling terkena adalah percobaannya kayak tadi ya, anjing dikasih
bel, setelah dia dengar bel nanti dikasih daging gitu, terus akhirnya tubuh si anjingnya hafal nih setiap kali ada bel pasti akan ada daging dan akhirnya dia jadi salivasi gitu keluar ludahnya. Sama kayak kita gitu, mungkin kita tahu nih rasanya jeruk tuh asam, jeruk nipis tuh rasanya asam banget. Nah, begitu kita bayangin jeruk nipis, kita mulutnya udah asam sendiri gitu ya, ada salivasi gitu, udah asam sendiri. Padahal jeruknya nggak ada, tapi hanya kita membayangkan aja. Nah, sebegitu pintarnya gitu ya tubuh kita, ketika kita mikirnya sesuatu itu ternyata tubuh kita sudah bereaksi dengan sangat mudah gitu. Begitu juga sehingga latihan-latihan ini perlu kita biasakan juga, sehingga ketika ada reaksi emosi tertentu tubuh kita nantinya juga akan otomatis untuk mengajarkan kita, pikiran kita juga akan otomatis, oh ya ini saya lagi marah, nggak bisa nih kayak gini, oh saya tarik nafas dulu gitu. Jadi untuk bisa melakukan ini kita juga perlu melakukan latihan gitu, kita perlu membiasakan diri gitu. Nah, sebenarnya kayak tadi reaksi stres itu adalah sebenarnya reaksi normal gitu ya di situasi yang nggak normal. Ketika tadi kayak ada stresor, emang oh situasinya macet, itu wajar kita stres. Kalau ada anak marah sama kita, anak ngambek sama kita, wajar juga kita ngerasa stres gitu. Jadi sebenarnya stres itu adalah reaksi yang normal ketika situasinya tidak normal. Tapi ketika kok situasinya baik-baik aja, tapi kok kita tidak biasa, nah mungkin itu kita perlu ada awareness di situ gitu. Dan ingat bahwa kita mungkin bisa melakukan apa aja, tapi mungkin nggak semua hal. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita sedang butuh bantuan, kita sadar ada sesuatu yang belum berjalan dengan baik diri kita, boleh mencari bantuan profesional gitu untuk bisa membantu. Ini bisa dalam segala hal ya gitu. Kalau kita tahu oh ya kita badannya lagi nggak oke, butuh istirahat atau butuh ke dokter, ya pergi ke dokter. Kalau kita tahu, oh kayaknya ini saya udah nggak bagus, misalnya komunikasi saya sama pasangan udah nggak bagus, itu mungkin saya udah memikirkan pilihan yang terburuk dalam pernikahan, terus kayaknya butuh bantuan orang lain, oh ya boleh silahkan pergi ke psikolog misalnya, atau ahli agama gitu, terserah sesuai dengan keyakinannya teman-teman mana yang terbaik mungkin yang bisa membantu gitu. Mungkin gitu Mas Afri sharingnya hari ini. Nah, terima kasih nih, luar biasa sekali nih. Berapa lama nih banyak disiapkan nih Mbak Desi? Bagus sekali ya teman-teman ya. Baik, mohon izin buka sesi pertanyaan ya, satu ronde saja untuk 3 penanya, boleh Mbak Desi? Boleh silakan. Saya Siap. sambil minum dulu ya. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, monggo 3 penanya nggih, silakan. Tidak ada? Mungkin kalau weekend ini karena weekend suasananya jadi nggak stres kayaknya. Iya. Kayaknya sih begitu ya. Oh iya. Menarik sekali sih tadi ya, kalau saya perhatikan beberapa hal baru yang saya dapatkan nih. Ternyata yang namanya stres itu juga ada efek itunya ya, efek menguntungkannya ya. Baik itu untuk kesehatan gitu ya, untuk motivasi, kinerja maupun kesejahteraan itu tadi ya. Jadi benar juga ya, ternyata tergantung respon kita ya. Kalau kita ternyata bisa merespon dengan benar, maka sebenarnya bisa menguntungkan kita ya Mbak Desi ya. Dan tadi juga ada itu ya, stres respon itu ternyata juga ke fisik ya. Tidak hanya ke mental, tapi juga ke fisik. Itu juga saya baru tahu sih. Luar biasa memang. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu ya. Monggo. Nggak ada? Ini kayaknya pada weekend jadinya udah ini stresnya udah dibuang pas kemarin seharian. Ya Ramon, aku nanya deh. Nah ini ada Mas Arya nih dari Pak mahasiswa ini. Aku mau menyapa Desi aja. Hai Desi, apa kabar? Hai Afri. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mahasiswa rantau ini. Lagi stres juga nih, stres procrastination. Siap. Aman di sana, Bro? Apa? Aman. Baik sih. Ya ini yaitu stres mengerjakan tugas. Siap. Nah, gimana menghadapi itu, Des? Silakan. Kalau banyak tugas, bukannya kita jadi rajin garap tugas, tapi malah pengennya procrastination terus ya.
Nah ini tadi mungkin dia termasuk yang reaksinya tadi flight gitu ya, reaksinya adalah melarikan diri dari stresnya. Mungkin apa namanya stresor kayak tadi ya sebenarnya ada kayak kurva normal juga gitu ya. Mungkin kalau tugasnya 5 gitu ya memotivasi gitu, tapi begitu tugasnya 10 bukan yang memotivasi, dia jadi menurun gitu. Jadi menurun. Jadi mungkin ya itu tadi toleransi kita terhadap stresnya itu kan beda-beda. Mungkin kalau sekarang masih awal kan, masih awal mungkin dapat 10 kaget, jadi dia masih melarikan diri dulu tadi. Kalau dari gambar reaksi stres tadi dia melarikan diri dulu gitu. Terus nanti mungkin setelah terbiasa gitu ya, mungkin udah biasa, oh ya mungkin dari 5 tugas jadinya 10 tugas oke, gitu ya. Jadi pelan-pelan dan proses adaptasi juga mungkin. Ya kayak tadi itu mungkin siapa tadi yang komen gitu, the power of kepepet gitu. Nanti kalau udah apa namanya bisa jadi itu memaksimalkan potensi diri gitu ketika udah mepet gitu ya. Mungkin kadang-kadang itu sebenarnya juga ada reaksi psikologis kita ketika kita kan ada adrenalin rush gitu ya, ketika udah mepet gitu kita kan ngerasain ada adrenalin rushnya, oh ya harus selesai nih, kita antara cemas gitu ya. Mungkin orang-orang yang senang adrenalin rush tuh kayak mepet itu, the power of kepepet itu malah akan memotivasi gitu. Nah yang penting kayak tadi, oh sadar nih, oh ya saya apa namanya harus selesai nih 10 tugas besok gitu. Tapi yang penting, oh ya saya mungkin sekarang melarikan diri dulu, tapi saya masih at least, oh ya saya tahu sebenarnya saya harus selesaiin ini gitu. Jadi mungkin nanti gimana caranya, mungkin pas hari terakhir jadinya begadang gitu ya. Jadi at least tadi punya kesadaran, oh ya saya ini stres terus saya tunda gitu. Ya at least itu bagusnya sudah menyadari dulu gitu. At least poinnya di situ gitu, menyadari oh ya saya lagi stres gitu, terus saya apa namanya, jadi kok saya jadi menunda gitu. Oh ya udah, mungkin mulai dari nggak harus langsung ngerjakan, mungkin mulai dari oh ya dilihat dulu laptopnya, ditulis dulu berapa tugasnya gitu, kapan harus selesainya, atau ditulis sampai kecil-kecil, oh ya 1 jam berarti saya harus nulis berapa ratus kata misalnya gitu. Nah, mungkin itu apa namanya beberapa hal, mungkin ini pengalaman mahasiswa saya juga gitu ya, yang sama-sama lanjutin kuliah ketika teman-teman kuliahnya masih muda banget, masih fresh from the oven, kita kayak agak ketinggalan gitu ya, lama panasnya gitu ya. Jadi mungkin ya itu yang dilakukan kayak oh ya karena tahu mau nggak mau harus diselesaikan, ya at least lihat dulu aja laptopnya, mungkin ya boleh deh 1 jam lihat apa dulu gitu ya. Cari hiburan dulu, ya udah 1 jam hiburan, setengah jam ngerjain tugas gitu ya. Terus apa namanya setelah itu, oh ya nanti kalau udah terbiasa, oh ya udah habis itu dibalik setengah jamnya yang nonton hiburan, 1 jamnya yang ngerjain tugas. Nanti berkurang mungkin 1,5 jam ngerjain tugas gitu. Nontonnya gitu, hiburannya cuma 15 menit gitu. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah apa namanya, boleh punya target high achiever boleh gitu, tapi perlu juga rasional dengan kondisi kita gitu ya. Mantap, Pak Arya ya. mantap Mbak Desi. Luar biasa. Siap. Ini ada pertanyaan. Makasih Mas Arya ya. Semoga sukses ya di sana ya, cepat balik. Amin. Jumpa lagi kita di sini. Baik, ada pertanyaan di kolom chat ini Mbak Desi. Pertama dari Mbak Dwi Resmiati ya. Semakin dewasa apakah memang cenderung susah bangkit ya dalam kondisi stres? Apakah ada data seperti itu ya? Apakah ada data ilmiahnya? Terus kalau ini dibandingkan dengan waktu masih muda dulu itu tuh kan cepat bangkit ya, tapi kalau sudah dewasa ini kok Bu Dewi merasa bahwa kita kok cenderungnya susah ya, itu apakah seperti itu Mbak Desi? Oke, sebenarnya kalau saya sendiri belum pernah baca literatur yang khusus gitu ya terkait dengan hal ini, apakah ketika semakin dewasa kita lebih susah mengelola stres gitu. Sebetulnya kalau kayak tadi gitu ya, ketika kita semakin banyak hal yang kita hadapi, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya semakin banyak gitu. Variasi masalah yang kita hadapi semakin banyak. Seharusnya gitu, kemampuan kita untuk mengelola stres juga semakin berkembang gitu ya, semakin bagus. Meskipun mungkin kayak tadi semakin sulitnya bisa jadi bukan karena kita semakin tua, kemampuan kita mengelola stres semakin
nggak bagus, enggak, tapi karena mungkin stresornya semakin banyak gitu. Mungkin waktu anak muda yang dipikirin yang jadi stresnya putus cinta, tapi nggak mikirin nyari uang gitu, nggak mikirin bayar listrik gitu, nggak mikirin harus kerja gitu. Mungkin ketika udah dewasa nih stresornya makin banyak, mungkin stresor dari kantor, dari atasan, dari teman kerja, harus cari uang gitu, terus fokus sama keluarga juga, misalnya merawat anggota keluarga gitu. Nah itu juga perlu dilihat gitu, apakah memang dulu mungkin masalahnya kok kayaknya dulu kita ada masalah, kayaknya habis itu putus cinta sehari 2 hari udah lupa gitu ya, besoknya udah fokus main sama teman-teman misalnya gitu, atau habis dimarahin orang tua hari ini ya udah ngambek sama orang tua, besoknya udah ketawa-tawa lagi sama orang tuanya misalnya gitu. Mungkin kalau sekarang gitu, jadi ketika ada banyak masalah yang dihadapi di saat bersamaan, pasti kita akan butuh waktu lebih lama gitu ya. Tapi secara kemampuan untuk mengelola stres, mengatasi masalah gitu, semakin dewasa tentunya kan semakin banyak masalah yang kita hadapi, yang mestinya kita juga bisa belajar. Mungkin kalau sekarang ngelihatnya, kok kayaknya saya ngerasa sekarang masa paling sulit di hidup saya. Mungkin bisa dilihat ke belakang gitu. Kayaknya dulu pernah juga ada masa di mana saya merasa itu adalah masa paling sulit di hidup saya. Misalnya gitu, melihat mungkin masalahnya adalah masalah yang berbeda, tapi ternyata saya juga pernah merasakan bahwa ini kayaknya titik terendah dalam hidup saya, tapi ternyata saya bisa mengatasi gitu. Jadi ketika sekarang pun saya merasa ada di titik terendah, bisa jadi memang sekarang lagi fasenya saya merasa ini, tapi bukan berarti saya nggak bisa mengatasi ini. Bukan berarti situasi ini tidak akan berakhir gitu ya. Karena tentu pasti sepanjang kita masih ada usia, pasti masalah akan selalu ada, entah bentuknya saja yang berbeda-beda mungkin, dan akan berkembang sesuai juga dengan tugas perkembangan atau usia kita gitu. Mungkin kalau sekolah ya tugas perkembangannya cuma membangun hubungan relasi sosial, misalnya membangun kemandirian gitu. Tapi begitu udah berkeluarga mungkin ada kewajiban juga untuk mengajar anak-anak, mendidik anak-anak misalnya gitu, bertanggung jawab untuk keluarga, ke pasangan gitu. Mungkin tanggung jawab yang lebih besar yang membuat merasa kok kayaknya masalah mungkin nggak habis-habis gitu, merasa nggak bisa mengatasi. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Terima kasih Mbak Desi. Ini ada satu pertanyaan dan satu sub pertanyaan. Jadi nanti ini saya tutup ya, biar nanti tidak terlalu panjang. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Pamungkas, Mas Pampam ya. Beliau lagi sibuk, kayaknya lagi ada tugas dari kantor ya. Dan ini relevan dengan pertanyaan beliau nih Mbak Desi terkait dengan WFH gitu ya. Jadi beliau ini mulai stres pada saat WFH ini diberlakukan begitu. Jadi karena WFH kan kadang-kadang bos-bos kita itu kan kadang-kadang ngerasa kapanpun bisa ngasih dispo gitu ya, nggak mengenal waktu kerja lagi, jam kerja udah nggak ada lagi gitu ya. Belum ketika kita terus di rumah kan pasti akan ketemu dengan keluarga, anak yang mungkin masih balita gitu ya, yang masih butuh kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, beliau ini kadang-kadang ngerasanya stres gitu. Kadang pengennya lari dari kondisi seperti ini, tapi kan kalau kita lari kan memang hanya sebentar melupakan masalah ya, tapi secara prinsip nanti itu akan datang lagi masalah itu gitu ya, akan terulang kembali gitu. Dan beliau juga sudah 2 kali ini kena COVID, jadi secara fisik mungkin lesu gitu ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu mager gitu bahasanya. Nah, memang apakah untuk seperti ini gimana nih Mbak Desi kira-kira solusinya? Apakah memang ada yang bisa kita lakukan untuk bisa membangkitkan kembali menerima tadi stress acceptance tadi ya, atau bagaimana? Monggo. Oke, tadi mungkin kalau terkait dengan WFH ini mungkin memang banyak faktor yang berpengaruh gitu ya, termasuk juga faktor dari eksternal. Ini sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, kayak atasan kita gitu. Kayak tadi misalnya, karena kerja di rumah, jadi dianggapnya ya setiap saat kita bisa ngomongin urusan kerjaan gitu. Mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan, ya udah nggak apa-apa, terima message-nya gitu. Terima message-nya, terus ya udah disampaikan, ya Pak, saya kerjakan gitu. Mungkin besok saya selesaikan jam berapa. Jadi at least satu masalahnya adalah selesai, adalah kita udah sudah membuat batasan kita gitu. Kalau ini saya
bisa menyelesaikan kerjaannya, tapi besok jam berapa gitu. Jadi mungkin kita juga yang perlu membuat batasan ke diri kita, atau mungkin juga nanti gitu ya, setelah si tugasnya ini selesai atau besoknya gitu, atau beberapa hari berikutnya, boleh dikomunikasikan juga dengan atasan. Kalau ini memungkinkan gitu ya, bisa disampaikan kalau misalnya, oh ya Pak, kalau misalnya memungkinkan gitu, kalau misalnya ada tugas-tugas yang diserahkan kepada saya setelah jam kerja, saya selesaikannya mungkin hari berikutnya jam berapa gitu. Mungkin bisa disampaikan juga gitu. Saya nggak tahu ya kantornya apakah cukup bisa mentolerir terkait dengan pasca COVID ini gitu, karena memang beberapa orang butuh recovery-nya butuh waktu agak lebih lama gitu. Nah, mungkin ini juga bisa disampaikan gitu. Oh ya Pak, mungkin saya kondisinya sudah nggak se-fit sebelumnya, jadi mungkin kalau misalnya ada tugas-tugas yang biasa saya kerjakan bisa cepat, mungkin sekarang nggak bisa secepat sebelumnya gitu. Jadi ini mungkin coba dikomunikasikan. Tapi kalaupun ini nggak bisa dilakukan, mungkin udah dikomunikasikan, tapi ternyata atasannya melakukan itu, oh ya udah mungkin bisa jadi gitu ya, perlu siap juga dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apa. Oh ya mungkin udah dibicarakan nih sama atasannya. Mungkin kalau saya jadi nggak secepat sebelumnya, mungkin performa saya nilainya nggak bagus. Oh ya ini mungkin sesuatu yang perlu diterima bahwa akan ada resiko itu. Tapi yang penting adalah kita tahu batasan kita. Oh ya saya nggak mungkin juga maksain diri saya ketika kondisi fisik saya nggak bagus gitu. Nanti malah saya juga makin sakit misalnya. Atau juga bisa fokusnya ke hal lain. Oh ya tadi mungkin saya udah komunikasi sama atasan, menyampaikan kondisi saya. Terus saya tahu juga mungkin saya belum bisa recover. Oh ya saya mungkin bisa melakukan beberapa hal untuk bisa membuat tubuh saya recover kayak sebelumnya gitu, kayak olahraga ringan yang ditingkatinnya sedikit-sedikit gitu misalnya gitu. Jadi mungkin kalau sebelumnya, kalau saya waktu itu yang COVID yang kedua, saya kebetulan kena 2 kali juga, tapi yang pertama mungkin karena efek vaksin aja, jadi yang pertama sebetulnya nggak ada gejala yang gimana-gimana gitu ya, baru yang kedua benar-benar ada gejala yang cukup lumayan gitu, dan memang recovery-nya baru betul-betul mungkin baru fit itu baru 2 minggu, dan saya juga mulainya pelan-pelan gitu, kayak misalnya, oh ya saya jalan kaki dulu aja 500 meter, oh kok jalan kaki 500 meter saya ngerasanya udah ngos-ngosan. Oh ya udah, berarti saya tunggu, mungkin saya setiap hari saya jalan kakinya mungkin 100-200 meter dulu. Nanti minggu depannya saya naikin lagi, minggu depannya saya naikin lagi. Setelah 2 minggu, ngerasa udah oke, oh ya saya udah bisa aktivitas dengan normal. Nah, ini juga perlu awareness sih gitu ya, kesadaran terkait dengan kondisi diri sendiri juga gitu. Jadi, oh ya tahu kondisi saya gimana, tahu saya yang bisa saya lakukan mungkin terkait dengan urusan kantor apa gitu. Terus tahu juga misalnya ketika saya melakukan ini tuh resiko-resikonya atau akibatnya mungkin kayak tadi ada juga atasan yang nggak bisa menerima masukan misalnya, atau atasannya juga tetap ini saya juga disuruh saya sama atasan gitu misalnya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan mungkin, atau juga bisa diskusi sama teman yang satu level, kira-kira oh ini tipe atasannya seperti apa, bisa diajak diskusi atau enggak gitu, atau mungkin juga ini sesuatu kebijakan yang bisa didiskusikan ketika ada di forum besar. Mungkin yang mengalami kan nggak cuma satu orang ya kalau seperti ini gitu, apalagi kalau atasan kan pasti bawahannya banyak tuh. Nah mungkin ketika ada rapat atau apa, ketika ditanyakan ada masukan atau enggak, nah ini mungkin suatu kebijakan yang perlu didiskusikan di forum yang lebih besar gitu. Mungkin itu Mas Afri. Terima kasih. Ya. Baik. Mbak Desi, izin terakhir ya, tentang healing nih Mbak Desi. Singkat saja mungkin, apakah healing itu memang bisa mengurangi stres, apakah healing itu nanti bisa balik lagi, kalau udah selesai healing ternyata dia balik lagi stresnya gitu ya. Dan itu mohon dibahas bentar saja. Terima kasih, silakan. Oke. Ya, Mas Afri, mungkin kayak tadi yang saya sampaikan itu ya, healing atau self-care ini memang sesuatu yang nggak bisa kita lakukan cuman kayak setahun sekali gitu. Kita stres karena ini gitu, terus ya udah saya pergi cuti seminggu, tapi setelah itu kita nggak melakukan apa-apa buat mengelola diri kita, itu sama aja gitu. Kayak oh ya stresnya kan nggak mungkin kamu misalnya kita habis liburan, nggak mungkin terus kerjaan kita nggak ada sama sekali kan, kita tetap punya pekerjaan, tetap punya tanggung jawab gitu, sehingga
oh iya, tadi kita butuh mengelola diri gitu, butuh self care itu sesuatu yang rutin perlu dilakukan. Kayak tadi misalnya olahraga gitu, secara fisik olahraga juga perlu dilakukan, mungkin 2-3 kali seminggu gitu. Terus kayak tadi tetap luangin waktu mungkin buat seharian beneran kita buat melakukan sesuatu yang disenengin gitu, setengah jam mungkin boleh baca buku, boleh kalau yang senang nonton YouTube, mungkin kalau saya sampai rumah pun saya harus nemenin anak, ya udah mungkin habis anak tidur saya setengah jam deh yang bikin saya happy gitu. Jadi sebelum tidur benar-benar melakukan sesuatu yang bikin kita happy, yang bikin kita senang gitu. Sehingga kalaupun stres, pasti pasti stres itu pasti akan kita hadapi setiap hari gitu. Tapi pasti kan ada juga gitu. Ada hari-hari yang kita dengan stresnya, ada hari-hari kita yang juga ngerasa ini akhir tahun kerjaan banyak banget. Tapi mungkin kita juga tahu, awal tahun kan target belum dibikin gitu, belum banyak kerjaan gitu. Jadi kita juga merasa stresnya lebih ringan. Tapi itu tadi yang perlu diingat bahwa healing atau melakukan self care itu bukan sesuatu yang harus besar banget, nggak harus sesuatu yang wow banget, harus liburan ke Bali misalnya, harus kemana gitu. Boleh melakukan mungkin sekedar ngeluangin waktu ngobrol sama teman gitu ya. Mungkin kalau udah jenuh di kantor terus jenuh sama pulang ke rumah, mungkin kalau harus nemenin anak ngerasa capek juga, mungkin waktu juga seminggu sekali misalnya, atau 2 minggu sekali gantian sama istri, gantian sama pasangan. Kita masing-masing janjian sama temennya gitu, reuni sama temennya tanpa ngajak anak-anak misalnya. Nah itu mungkin juga perlu sesuatu yang perlu didiskusikan, diagendakan juga kalau yang udah punya pasangan sama pasangannya gitu, atau mungkin kalau yang ada orang tua gitu diiniin sama orang tuanya gitu. Jadi itu menjaga diri sama kayak kita, kalau kita pengen sehat kita harus makannya mungkin rutin 3 kali sehari, 2 kali snack misalnya. Begitu juga kalau kita pengen mental kita sehat gitu ya, lakukan sesuatu yang bisa membantu kita untuk mengelola stres secara rutin gitu, nggak cuman sekali-sekali aja. Dan lihat juga, mungkin kita kadang ngelihat itu scrolling kayaknya itu kegiatan yang nggak berarti, tapi mungkin scrolling sosmed bisa jadi juga itu sebagai hiburan gitu. Dan ya itu tadi, kalau pengennya itu sebagai hiburan ya lihat sesuatu hal yang memang bikin kita senang gitu ya, bukan jadi punya pressure, malah jadi punya pressure sosial kayak tadi ngikutin tren ini itu, entah tren hijab lah yang harganya ratusan ribu, tren tempat makan anak misalnya gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang memang menurut kita menyenangkan dan nggak merugikan orang lain gitu, dan nggak harus sesuatu yang sifatnya mahal, nggak harus yang wah, tapi at least kita tahu dengan melakukan itu kita happy. Betul sekali. Luar biasa ini Mbak Desi. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Ini Mbak Desi sudah cukup banyak berbagi dengan kita nih, hampir 1,5 jam, luar biasa. Terima kasih ya Mbak Desi atas waktunya, atas segala sesuatunya yang membuat kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat nih dari Mbak Desi. Dari kami tidak bisa ngasih apa-apa, cuma mendoakan saja mudah-mudahan Mbak Desi sekeluarga selalu sehat, selalu dilimpahkan kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Dan meskipun terlambat, izinkan kami mengucapkan nih selamat atas pernikahannya. Barakallahu laka wa barakat jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Cepat kumpul sama suami. Amin. Ya. Amin. Baik. Makasih Mas Afri dan teman-teman. Makasih ya. Baik, Terima kasih teman-teman sudah makasih. bareng teman-temannya. Ya. Besok kita kumpul lagi ya bulan depan insya Allah. Tadi sih tema yang diminta tentang gizi nih. Nanti coba saya carikan narasumbernya ya. Baik, kalau ada pertanyaan yang kira-kira belum dijawab, nanti mungkin bisa jabri ke saya jabrikan ke Mbak Desi, biar nanti kalau ada jawaban saya forward, atau kalau mau langsung silakan ke Mbak Desi. Baik, terima kasih Mbak Desi dan teman-teman semua. Mungkin cukup kita tutup untuk acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Saya lagi mudah-mudahan nanti kita selalu bisa bersilaturahmi. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Afri. Terima kasih Mbak Desi. Ketemu teman-teman. Terima kasih.